Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kami berbagai anugerah dan pemeliharaan. Berkatilah kami semua agar kami dapat memahami kehendak firman Tuhan, terutama kehendak Tuhan atas gerejamu di dunia. Roh Kudus kiranya menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami memahami pelajaran ini dengan baik. Iman kami dibangun, pengharapan kami tumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur 36 ayat 7, Ayub 38 ayat 1 sampai 38. Penjelasan bab 5, Allah memelihara ciptaannya. Pendahuluan. Allah memelihara ciptaannya. Aspek pemeliharaan. Refleksi. Rangkuman. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share. Pembahasan bab ini mengenai Allah memelihara ciptaannya, khususnya alam ciptaan. Kamu dibimbing untuk memahami bahwa Allah memelihara seluruh ciptaannya, termasuk alam dan lingkungan hidup. Meskipun manusia cenderung merusak alam ataupun terjadi bencana akibat keadaan alam, namun pemeliharaan Allah tidak pernah berhenti. Ia terus berkarya dalam hidup manusia dan alam lingkungan hidup. Teliti gambar ini. Gambar tersebut menunjukkan keadaan yang sungguh berbeda. Dalam gambar gunung meletus, tsunami, banjir, dan lain-lain, apakah manusia dan alam tidak bertumbuh lagi? Lihatlah gambar ini. Planet dan tata surya kita menunjukkan betapa Allah Maha Besar telah menciptakan semuanya. Dia tidak hanya menciptakan, namun juga memelihara. Pemeliharaan Allah tidak pernah berhenti, meskipun manusia secara sengaja maupun tidak telah menghancurkan alam dengan berbagai cara, dan juga bencana alam menghancurkan alam dan lingkungan hidup serta manusia. Namun pemeliharaan Allah terus berlangsung. Buktinya, telah terjadi berbagai bencana dan kehancuran, hidup manusia dan alam terus berlangsung dan terjadi pemulihan. Misalnya, setelah tsunami, alam yang rusak dan porak-poranda secara perlahan mengalami pemulihan. Kehidupan manusia yang terganggu juga mengalami pemulihan. Meskipun semuanya tidak dapat pulih kembali seperti sedia kala, namun manusia dan alam tetap bertumbuh. Setelah Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi, Dia tidak meninggalkan dunia berjalan sendiri. Sebaliknya, Dia terus terlibat di dalam kehidupan umatnya dan tetap memelihara ciptaannya. Allah bukanlah seperti seorang ahli pembuat jam yang membuat bumi, menjalankannya, dan kini membiarkannya berjalan sendiri. Dia adalah Bapa yang penuh kasih, senantiasa memelihara apa yang telah diciptakannya. Perhatian Allah yang terus-menerus atas ciptaan dan umatnya merupakan tindakan pemeliharaan Allah yang berlangsung sepanjang masa. Aspek-aspek pemeliharaan. Terdapat 3 aspek dalam pemeliharaan Allah seperti berikut ini. 1. Pelestarian.
Dengan kuasanya Allah melestarikan dunia yang diciptakannya. Pengakuan Daud itu jelas, keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukummu bagaikan samudera raya yang hebat, manusia dan hewan kau selamatkan ya Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Inggris menggunakan kata peliharakan. Kuasa Allah yang melestarikan terlaksana melalui putranya Yesus Kristus, sebagaimana ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam Kolose 1 ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dua, penyediaan. Allah bukan saja melestarikan bumi yang diciptakannya, tetapi Dia juga menyediakan apa yang diperlukan. Ketika Allah menciptakan bumi, Dia menciptakan musim dan memberikan makan manusia dan hewan. Setelah air bah menghancurkan bumi, Allah membaruinya. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Mazmur menegaskan kebaikan Allah dalam menyediakan kebutuhan bagi makhluk ciptaannya. Allah sendiri menyatakan kuasanya untuk menciptakan dan memelihara Ayub. Dan Yesus mengatakan dengan jelas bahwa Allah menyediakan kebutuhan burung-burung di udara dan bunga bakung di padang. Pemerintahan. Di samping pelestarian dan penyediaan kebutuhan ciptaannya, Dia juga memerintah dunia ini. Oleh karena Allah berdaulat, peristiwa-peristiwa dalam sejarah terjadi menurut kehendak-Nya dan dalam pengawasannya. Kadang-kadang Dia turun tangan langsung melaksanakan maksud-maksud penebusannya. Sekalipun demikian, Dia tidak pernah berhenti menunjukkan pemeliharaan dan kekuasaannya. Setelah terjadi bencana, kehidupan terus berlanjut. Mungkin kamu bertanya, jika Allah memang Maha Kuasa, mengapa Ia membiarkan terjadinya bencana dan kerusakan alam? Dosa telah menyebabkan manusia melakukan segala cara demi memenuhi kepentingannya diri sendiri, termasuk di dalamnya mengeruk alam tanpa batas. Semua hasil bumi, baik yang berasal dari dalam perut bumi, minyak, gas, besi, timah, emas, perak, dan lain-lain diambil secara serakah, serta pertambangan-pertambangan yang dibuat merusak alam. Hasil hutan diambil sebanyak-banyaknya. Penebangan pohon dan tanaman lainnya menyebabkan hutan menjadi gundul dan terjadi erosi dan banjir yang tak jarang menyebabkan manusia menjadi korban. Tuliskan refleksi singkat kamu mengenai Allah memelihara alam dan lingkungan hidup. Sertakan juga beberapa bukti seperti yang telah dijelaskan dalam uraian materi, kemudian kumpulkan hasilnya. Kamu telah mempelajari bahwa Allah mencipta, memelihara, serta membaharui alam dan lingkungan hidup. Jadi Allah tidak hanya memelihara dan menyelamatkan umat manusia, namun juga memelihara dan menyelamatkan alam lingkungan hidup. Apa artinya bagi hidupmu dan imanmu? Coba amati aksi coret-coret tembok atau tempat tertentu jika berjalan melintasi alam. Tindakan iseng menggores pohon atau mematahkan tangkai bunga, bahkan meja tempat duduk di sekolah. Setelah mempelajari topik ini, apakah sudah sesuai dengan materi kita? Mengapa? Jelaskan. Allah adalah pencipta dan pemelihara semua ciptaannya. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, keadaan bumi dan manusia tidak sama lagi.
Manusia berdosa selalu ingin untuk memuaskan dirinya sendiri, mengeksploitasi alam demi kepentingan dirinya maupun kelompok. Pemeliharaan alam menjadi prioritas terakhir dan bukan yang utama. Bahkan dengan menggunakan ayat Alkitab bahwa manusia adalah makhluk mulia yang diberi tugas untuk mengolah bumi, seolah-olah manusia diberi hak untuk mengambil banyak dari alam tanpa memperhitungkan keberlangsungan alam dan kepentingan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Bumi yang indah permai kini rusak dan porak-poranda. Banyak spesies tumbuhan dan hewan yang terancam punah karena habitat mereka dirusak maupun hancur. Meskipun demikian, alam dan manusia belum musnah karena Allah terus memelihara ciptaannya. Kasih dan pemeliharaan Allah jauh lebih besar dibandingkan dengan keserakahan dan kejahatan manusia yang merusak alam dan lingkungan hidup. Demikian dahulu pembahasan materi kali ini. Kita akan lanjutkan materi pada video berikutnya. Sekali lagi, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share. Untuk mengakhiri pelajaran, mari kita menutup dengan doa. Kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.